wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Wiga Podcast. Ngobrol asik, bahas yang unik, tentunya seru dan makin epik. Bareng aku Saskiatus Safira Huriati dan Najwa Jasmine Salsabila sebagai host pada Wiga Podcast kali ini. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang paling kece nih. Perkenalkan dulu Kak, namanya Kak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifil Akbar. Di sini saya sebagai presiden mahasiswa. Wih, Keren juga ya. Nah. iya. Untuk panggilannya Kak? Teman-teman bisa panggil saya Akbar. Kak Akbar berarti Ya, ya. Akbar. Oke, kabar hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya, sehat juga? Alhamdulillah sehat sehat juga Kak. Iya. Nah, kesibukannya Kak Akbar di semester 6 ini gimana ya Kak? Mungkin di semester kali ini terbilang semester yang cukup harus progresif saya ya, karena di sini saya harus mengampu mata kuliah, tugas, dan juga serta sebagai presiden mahasiswa nih, Iya. dan juga ngerawat masyarakat widagama lah bahasanya, seperti itulah. Oke, iya. itu saja sih untuk kesibukannya saya. Oke, tadi kan Kak Akbar jadi presiden mahasiswa nih, cocok banget Sama topik kali ini pada Wiga Podcast kita ya Kak ya. Oke. Apa topiknya Kak? Tentang keorganisasian ya Kak ya. Pentingnya organisasi di kampus. Oke, lebih baik. tepatnya. Menarik ya. Oke. Iya. Tapi sebelum kita tanya pentingnya organisasi, aku mau nanya nih, apa sih organisasi itu buat Kak Akbar? Oke, nah sekarang nih organisasi ya. Iya. Ada dua naratif terkait dari deskripsi organisasi. Kalau kita berbicara organisasi secara kelembagaan, maka organisasi ini wadah sebagai wadah untuk manusia, untuk sosial itu mencapai tujuan bersama secara terstruktur. Itu organisasi. Namun kalau kita analogikan organisasi ini sebagai sifat, maka organisasi ini sebuah sistem. Nah, jadi organisasi ini sebuah sistem kerjasama untuk sosial ini menuju tujuan secara terstruktur dan terkoordinir. Nah, ini saya kutip dari James M. Arnold, itu salah satu aktivis Eropa itu. Oke Kak, terima kasih. Dan selanjutnya ini ya Kak, seberapa penting sih menurut Kak Akbar organisasi di kampus ITB Widyagama ini Kak? Oh, oke. Gini ya, kita tahu nih kan bahwasanya background kampus kami ini ekonomi. Ya. Jadi untuk kita tanyakan seberapa relevan kan? Seberapa relevan organisasi ini bagi mahasiswa Widyagama tentunya gitu. Iya. Kalau teman-teman hadir di pelantikan saya, di situ bersama ada rektor, itu sempat saya menyampaikan bahwasanya 1960 tahun yang lalu, di tahun 1960 di Indonesia, Cak Nurholis Majid selaku aktivis organisasi pernah mengeluarkan statement bahwasanya organisasi ini sudah tidak relevan. Oke. Belum selesai ini ya, Iya. tunggu ya. Nah, jadi organisasi ini sudah tidak relevan dalam hal apanya? Dalam hal tentang organisasi ini sesuai tujuannya ini, arahnya ini kemana? Itu tergantung oleh siapa? Orangnya yang ada di dalamnya. Ada dua nih. Organisasi ini hidup karena memang organisasinya ini dihidupkan oleh orang yang ada di dalamnya, dan juga organisasi ini bisa hidup karena memang dari uangnya, bahasanya begitu. Oke. Nah, kalau bagi mahasiswa Widyagama, seberapa penting organisasi ini? Penting banget dong, relevan banget. Karena kita memang basicnya ekonomi, dengan secara kultural, organisasi itu kita masih relevan untuk dipakai di negara Indonesia ini. Bagaimana mahasiswa yang ada di Widyagama ini secara etika, secara birokrasi, mereka ini biar paham terkait itu tentang penunjang kehidupan setelah dari kampus, organisasi bagi mahasiswa Widyagama ini masih penting dan masih relevan. Jadi seperti itu. Oke, jadi jawabannya tuh penting banget ya. Iya, penting. Oke. Jadi untuk tanggapan tentang mahasiswa yang tidak tertarik
berorganisasi? Biasanya tuh kan ada kan ya masih beberapa mahasiswa yang nggak tertarik tuh sama beberapa organisasi di kampus. Itu menurut Kak Akbar itu gimana? Oh, oke. Bahasanya mahasiswa kupu-kupu lah kalau kita mengenalnya. Kuliah pulang begitu kan? Jadi begini, saya mau melihat dari dua perspektif. Kalau dari perspektif yang paling husnudon bahasanya, yang paling baik begini. Sejauh mana organisasi ini berdampak? Sejauh mana organisasi ini memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di agama tentunya ya, saya berbicara di agama. Begini teman-teman, saya tidak mau menekan mahasiswa itu harus berorganisasi. Selayaknya jabatannya saya embar sekarang ya, saya nggak mau menekan teman-teman mahasiswa ini harus ikut organisasi. Dan tapi saya katakan organisasi seperti tadi itu penting. Namun bagaimana cara kita menghadapinya? Begini teman-teman. Mungkin dari perspektif mahasiswa yang kupu-kupu tadi, karena memang organisasi ini tidak berdampak apa-apa. Masanya kegiatan sudah apa saja dilakukan oleh organisasi yang ada di Widya Agama ini sudah berdampakkah kepada mereka? Dan tentunya mungkin karena mereka menganggap organisasi ini tidak berduit. Kalau teman-teman gini, saya mau mengajak teman-teman terhadap teori perubahan sosial. Nah, gini. Ini teori diambil dari Timur Tengah, bahwasanya semakin cenderung manusia zaman sekarang ini terhitung data lebih ke pragmatis mahasiswanya. Jadi sesuatu, kan kita ini memang Gen Z ya, kita gak mau kalau kita nggak untung atau apapun itu instan. Nah kalau kita berbicara organisasi susah. Jadi itulah kenapa mahasiswa ini kali ini cenderung tidak berminat terhadap organisasi. Mungkin itu. Nah kalau dari segi organisasi sendiri, sejauh mana dampak organisasi ini? Entah bisa menulis secara pemikiran mahasiswa, secara kebijakan dari organisasi yang melebar ke ranah mahasiswa yang kupu-kupu bahasanya. Jadi seperti itu. Sejauh mana dampak? Nah, jadi itu sih. Untuk evaluasinya, untuk yang ada di Widya Agama, berikan program kerja, berikan organisasi ini berdampak terhadap mahasiswa. Bukan hanya terhadap yang anggotanya, tetapi ke seluruh mahasiswa. Apalagi nih Kak, kalau kita fokus sekarang ya, mahasiswa malam. Ya, mungkin secara itu mahasiswa malam adalah mahasiswa yang bekerja. Kita tidak bisa menekan terus. Kita tidak bisa, kalau tadi kualifikasinya kuliah pulang, ada yang kalau yang organisasi kuliah rapat. Kalau ini kuliah kerja, itu mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kita tidak bisa memukul rata mana yang baik, mana yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Ya. Sangat keren ya Kak jawabannya Kak Akbar ya. Nah, ini Kak Akbar. Menurut Kak Akbar nih, citra organisasi pada kampus ini apa kurang menarik di mata mahasiswa Kak ya? Oke. Jadi pertanyaannya hampir 11-12 sama yang tadi ya Kak ya. Oke. Namun ini secara spesifik organisasinya bagaimana begitu kan ya. Jadi begini teman-teman. Kalau saya melihat selama saya menjabat, karena teman-teman perlu diketahui juga ini, saya menjabat baru masuki kuartal kedua ini, kurang lebih 4 bulanan. Ya. 4 bulan lebih lah. Nah, gini teman-teman. Semenjak 4 bulan terakhir saya menjabat, dari ketua umum yang lainnya juga karena sama, pelantikannya bareng. Seberapa menarik organisasi bagi mahasiswa gitu ya. Saya rasa sudah cukup menarik dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang sudah dilakukan kemarin. Itu ada Campfest, ada yang Ramadan Fest, sama juga seminar-seminar dari Ramadan yang dilakukan oleh UKM Rohis, teman-teman secara keorganisasian itu saya rasa cukup baik dan cukup oke lah, karena di situ melibatkan dari mahasiswa, PMB, dan tentunya terhadap masyarakat luas. Itu saya cukup bangga lah memiliki ketum-ketum UKM dan organisasi yang lainnya di Widya Agama. Boleh tepuk tangan dulu ya. Untuk selanjutnya kayaknya hampir sama lagi ya. Peran organisasi kampus apa masih kurang relevan di kalangan sekarang menurut Kak Akbar nih? Gini,
seperti yang kita balik ke awal lagi berarti. Oke. Seberapa relevan peran organisasi ini terhadap mahasiswa gini. Kira-kira dari teman saya tanya balik ini. Gimana ya? Oke. Gini. Dudukan saya nih. Kira-kira tujuan ikut organisasi itu apa? Yang paling dasar? Apa? Ini memperbanyak relasi. Oke. Kita stop di situ, di relasi. Di relasi. Sekarang di dunia yang super cepat dan canggih ini, saya rasa organisasi ini justru lebih relevan lagi dengan adanya relasi yang didapatkan organisasi. Satu dari relasinya, bahasanya itu networking, teman-teman. Networking itu ya tadi tuh koneksi dari organisasi ini, dan itu tidak bisa dijangkau terhadap mahasiswa yang memang tidak ikut organisasi. Meskipun relasi ini bisa lahir dari mana saja, tidak harus dari organisasi, tapi koneksi yang ada di organisasi ini tidak bisa didapat, seperti koneksi tentang jurnalistik ya. Ya dari jurnalistik ini relasinya sampai mana? Sampai ke media ini. Ya orang yang nggak ikut organisasi mungkin tidak akan merasakan hal yang sama. Jadi untuk relevannya, bagaimana cara menempatkan seorang mahasiswa ini menempatkan terhadap organisasi ini, relevannya sampai mana? Jadi tergantung itu saja. Mau dibawa kemana itu? Tergantung pribadi. Ya, pribadinya. Ya, nih Kak, selanjutnya. Apa sih yang membuat Kak Akbar tertarik menyalon jadi Presma ini, Kak? Ya. Jadi Presma nih. Boleh dong ini saya bercerita latar belakang saya ya? Boleh ya? Nah, oke. Gini teman-teman. Dulu semasa saya SMA, saya juga ketua OSIS. Keren nih. Jadi gini sih. Dan saya juga dulu semester 1 masih maba, itu saya ikut UKM PK. Saya dulu ikut berkecimpung di UKM PK di situ. Namun hanya beberapa bulan saja itu. Saya tiba-tiba gak aktif. Sama, saya seperti halnya manusia biasa. Ada kadang kalanya saya naik, kadang saya turun, kadang ngedrop, anjlok, kadang gitu. Nah, kemudian setelah di PK tahun 2024-2025 itu saya masuk di BEM, di kurang lebih tepatnya di Menteri Agama waktu itu. Nah, dan ini saya sadar nih, sebagai Menteri Agama, saya sadar bahwasannya banyak sekali birokrasi kampus yang harus saya ketahui, yang harus saya pahami. Balik lagi, ini fungsinya bukan hanya karena birokrasi seperti ini, pola organisasi seperti ini. Saya yakin ini tidak hanya terputus terhadap institusi kampus ini saja. Untuk dunia selanjutnya pasti ada korelasinya. Kemudian kenapa ini? Nah, dulu sempat saya jadi ketika saya jadi Menteri Agama dulu di periode 2025, saya ada memiliki rasa keinginan bahwasanya ini harus gini sih. Ada sesuatu yang kurang puas. Entah itu tentang program kerja, entah itu tentang birokrasi yang harus perlu diperbaiki, atau ini seharusnya begini. Intinya saya ingin memfollow up diri saya. Mengupgrade seperti itu. Saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana sih birokrasi kampus ini dan sejauh mana saya bisa berkembang begitu. Kalau lebihnya seperti itu. Jadi ada rasa dorongan dari diri saya sendiri bahwasanya kayaknya harus seperti ini gitu. Kayaknya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Tiba-tiba dapat hidayah gitu. Hidayah bahasanya. Oke. Itu sih. Terima kasih. Oke, jadi setelah jadi Presma nih selama 4 bulan? 4 bulan, masih 4 bulan. Setelah jadi Presma ada rasa terbebani atau merasa have fun aja mengurus masyarakat Liga? Oke. Saya tertawa aja mungkin ya. Senyum lah. Jadi begini teman-teman. Euforia yang saya rasakan setelah saya terpilih jadi Presma. Wah, gitu. Bukan wah karena apa? Permasalahan banyak. Gitu. Dihantam sana sini. Internal sudah
internal ada pergolakan begini, eksternal begini. Namun saya bilang itu, kayaknya asik nih. Nah, asik. persoalan ini yang saya rasa bikin organisasi ini menarik dan asik. Jadi seperti ini. Kalau merasa terbebani kayaknya enggak sih. Saya karena saya Islam nih ya, saya tetap berpegang teguh pada manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pastinya akan mendapatkannya. Dan itu pun memang benar-benar berlalu seiring berjalannya waktu. Kalau merasa terbebani enggak sih. Saya cukup asikin aja lah. Have fun lah. Dinikmati apapun problemnya, apapun dinamikanya. Itu sebuah dijalani. Kita yang buat jalan, kita yang menjalani, maka kita harus indahkan jalannya ini. Apapun itu. Jadi seperti itu sih. Nah nih, organisasi yang baik itu seperti apa sih Kak menurut Kak Akbar nih? Organisasi yang baik, organisasi seperti apa ini? Nah, organisasi yang baik adalah organisasi yang berdampak, yang memberikan kemanfaatan terhadap siapa? Ya, terhadap anggotanya, terhadap lingkungan sekitar, yang memberikan kebermanfaatan. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa bilang organisasi ini buruk, organisasi ini baik, ini organisasi ini jelek. Nah, tapi sejauh mana organisasi ini dapat dirasakan oleh elemen yang ada? Entah itu kepada masyarakat, entah itu kepada institusi widyagama, entah itu kepada mahasiswanya. Tapi sejauh mana mereka berdampak? Jadi organisasi yang baik itu poin yang paling banyak didapatkan ini sudah sejauh mana dampaknya, sudah sebermanfaat apa. Jadi seperti itu. Yang lebihnya administrasinya tertib. Ini apa? Untuk apa? Untuk menjaga sistem. Yang pertama tadi itu kita taruh di awal, di atas ya. Berdampak. Kemudian yang kedua, administrasinya tertib. Ini dimaksudkan apa? Untuk menjaga sistem. Kalau saya berbicara administrasi, saya tidak, ranahnya saya itu bukan administrasi secara tersurat ya, namun administrasi secara struktural. Nah, untuk apa? Menjaga sistem yang ada di organisasi ini, agar untuk organisasi ini tetap pada jalannya. Organisasi ini kan punya tujuan toh? Nah, kita kuatkan dengan struktural administrasi ini, perbaiki, rapi. Yang rapi lah, yang baik, memiliki struktur yang baik. Jadi seperti itu. Tentunya lagi yang berpengaruh nih siapa nih kira-kira? Saya tanya balik nih, kira-kira yang paling berpengaruh dalam sebuah organisasi siapa kira-kira? Presma lagi. Nah ya Allah, kok Presma? Iya nggak sih? Oke lah, itu lebih spesifiknya Presma. Pemimpinnya. Dari organisasinya. Pemimpinnya. Jadi itu. Udah. Oke. Aku dapat ini ya, apa sih, bukan dengar kalau kata mahasiswa itu kalau ikut organisasi itu bisa ngerugiin. Nah, ruginya tuh di mana sih Kak Akbar, kalau boleh tahu? Ngerugiin ya? Iya. Kan ada tuh beberapa yang ngomong gitu. Jadi gini, organisasi ini bukan hal profit dalam jangka panjang. Bukan dalam bentuk jangka pendek. Nah, jadi organisasi ini, teman-teman yang merasakan bahwasannya organisasi ngerugiin, saya rasa untuk jangka pendek mungkin ya sedikit lah. Yang dirugikan itu apa? Mungkin dari waktu, dari segi biaya mungkin, akomodasi lah bahasanya, kemudian dari tenaga, pikiran. Karena kalau saya berbicara ngapain sih ngurusin seperti ini? Ada lebih baik iuran, tidur ya Kak ya. Tidur, rebahan di rumah, scroll TikTok. Nah, itu juga mungkin yang dirugikan merasa kita tuh biasanya di organisasi itu kan iuran tuh. Ada iuran, ada kas. Kemudian kalau kita mau dari jarak dari rumah ke bahasanya ke sekret ke kampus, juga kan membutuhkan biaya bensin. Uang juga terkurangi, tenaga harus capek. Di sisi lain kita harus ngerjain tugas nih sebagai mahasiswa. Matkul kita banyak, tugas kita banyak. Gitu kan. Jadi si harus memikirkan organisasi ini. Mungkin itu. Kemudian terkait waktunya juga.
seringkali bahwasanya mungkin ke para ketua umum UKM itu ya, mungkin tidurnya berantakan. Gitu. Ya saya karena melihat saya sendiri ini ya, saya beberapa hari ini 2 hari tidurnya hanya beberapa jam saja, hanya karena untuk memikirkan ini. Iya, ini saya ini lagi habis ini kan ada program kerja nih RLL dari kita, rawat ruat lingkungan, berbarengan sama lomba cita baca puisi. Jadi pikiran waktu sedikit terkuras di sana, bukan sedikit, banyak terkuras di sana, banyak. sehingga Harus bisa memanage waktu ya, Kak. memanage waktu secara betul. Nah, itu salah satunya. Mungkin waktunya terasa rugi. Namun hal itu hanya dirasakan dalam jangka pendek. Kalau berbicara jangka panjang, mungkin rugi itu bisa bahasanya itu bisa tersauri lah bahasanya. Bisa ditimbal balikin dengan hal yang baru. Entah itu profit yang tadi itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi ngerugiinnya tuh dari waktu, tenaga gitu. Iya. Oke. Biaya juga Nah, tadi. iya biaya juga ya. Kan banyak nih ya Kak ya, yang mahasiswa cuma apa kata Kak Akbar? Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Nah, strategi seperti apa agar organisasi kampus kita ini bisa banyak diminati lagi oleh banyak mahasiswa gitu Kak? Oke. 1. Nah, langsung saja gitu poinnya ya. Iya. Adanya tekanan. Begini kan, mungkin ada narasi seperti ini. Kalau ikut organisasi ditekan, kalau ikut organisasi ikut siapapun nggak bakal dapat apa-apa gitu kan ya. Iya. Ada. Oke. Namun untuk kita bahasanya itu memperbaiki, bukan memperbaiki lah, membaguskan lagi. Upgrade lagi. Ya, mengupgrade lagi itu harus butuh regenerasi. Nah, mahasiswa kupu-kupu ini bahasanya, ya, mahasiswa kupu-kupu ini cenderung tidak lagi ke organisasi karena memang tidak ada tekanan. Kalau kita solusinya satu, kita kasih tekanan. Contoh ini salam juga buat pihak akademik ya. Mungkin nanti kalau nanti di KKN, kan nanti kita pasti KKN tuh. Nah, syaratnya per hari ini itu untuk mengikuti KKN itu hanya melampirkan sertifikat PKKMB beserta dan yang lainnya. Untuk sertifikat KKN untuk sertifikat Ormawa ini tidak ada. Nah, mungkin kalau nanti akademik memberikan tekanan seperti itu, saya yakin nih teman-teman itu kurang lebihnya ikut lagi ke organisasi. Entah itu pertama kali rasanya terpeksa ini, namun itu akan melebur sendirinya bagaimana organisasi ini mengelola. Jadi satu ini tadi itu tekanan diberikan oleh siapa? Pihak kampus, pihak akademik. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, jadikan organisasi ini seperti halnya cahaya. Jadi gini, tadi gitu. Sejauh mana organisasi ini dapat dirasakan oleh mahasiswa. Dan terkadang teman-teman mikir gini, kita ikut organisasi ini dapat apa? Organisasi ini dapat apa? Apa kita diikutkan hanya menjadi panitia saja? Panitia Hanya saja. numpang nama saja. Jadi begini, organisasi harus memberikan apa yang anggotanya mau. Contoh, bukan berarti anggotanya mau uang dikasih uang organisasi. Bukan gitu. Contoh gini. Kita nih, saya langsung spesifik nih. Saya akan contoh kalian jurnalistik. Anggota kalian ikut jurnalistik ingin menjadi presenter, contoh. Ingin menjadi seorang jurnalis. Maka di pembelajaran kurikulumnya harus mengisi tentang hal itu. Jadi bukan hanya dituntut menjadi panitia saja, tapi sejauh mana kalian dapat pelajaran dari situ. Jurnalistik ya kita belajar jurnalis tentang motret begitu. Kemudian kalau UKM Rohis tentang Al-Banjari, tentang taklim, tentang keislaman, sejauh mana mereka memberikan pelajaran terkait keislamannya terhadap anggotanya. Sama seperti hal yang lainnya, seperti KSR, sejauh mana mereka memberikan edukasi pendidikan kesehatan. Jadi teman-teman yang ikut itu memang benar-benar terasa memberikan. Dua itu sih. Yang pertama tadi ada tekanan, yang kedua ini sejauh mana organisasi dapat memberikan apa yang dia mau terhadap anggotanya. Jadi seperti itu.
Untuk pertanyaan terakhir Oke. untuk Kak Akbar, apa harapan Kak Akbar untuk adik-adik tingkat sekarang atau calon adik-adik tingkat? Iya. Harapan saya untuk adik-adik tingkat nantinya ya, Iya. lebih aktif lagi untuk mencari relasi melalui organisasi tanpa meninggalkan akademiknya, dan juga ya sudahlah, jalanin aja yang ada. Oke, karena nanti relasi yang kalian dapatkan di organisasi pastinya akan berguna untuk kalian sendiri, dan juga masa depan kampus, masa depan Widyagama, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Oke, seperti itu. Oke nih Kak, sudah selesai nih Kak, terasa ya Kak Akbar ya. Oke, setelah kita tanya-tanya pentingnya organisasi di kampus, gimana organisasi yang baik, dari semua itu semoga obrolan kita itu menambah wawasan dan semoga Banyak mahasiswa yang berminat ke dalam organisasi lagi gitu ya Kak Akbar ya. Oke, terima kasih untuk Kak Akbar sudah meluangkan waktu untuk kita tanya-tanyai. Ya. Oke. Baik, terima kasih Padahal kembali banyak juga. banget loh kesibukannya Kak Akbar ya. Sibuk banget, orang sibuk. Sebenarnya sok sibuk aja sih gitu. Oh, sibuk gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih juga buat penonton ya Iya. yang udah nonton podcast kita. Jangan lupa Like, comment, subscribe. kalau Jangan lupa di-share ya guys ya. Oke, saya Najwa Jasmine Salsabila dan Saskia Safira Huriati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.